Anda yang juga berada di kawasan Perak tentunya ini bisa mengetahui lokasi BMKG karena ini adalah lokasi yang cukup vital pada ya untuk menginformasikan bagaimana kondisi cuaca dan dari BMKG sendiri untuk BMKG Maritim Tanjung Perak ini juga selalu memberikan informasi cuaca kepada RRI Surabaya yang kami siarkan setiap harinya pada pukul atau dalam lintas Surabaya pagi. Dalam perbincangan untuk di kali ini, kami akan ajak Anda untuk ngobrol dalam lintas Surabaya pagi dengan memetakan bencana hidrometeorologi di Jawa Timur bersama kedua narasumber kami yang sudah berkompeten di bidangnya dan juga sudah hadir. Kami ucapkan terima kasih banyak. Kali ini langsung saja saya akan menyapa yang pertama adalah Bapak Taufik Hermawan selaku Kepala BMKG Tanjung Perak Surabaya. Selamat pagi, Bapak. Ya, selamat pagi, Mas Wahyu. Wahyu, Bapak. Baik, dan kali ini saya juga bersama Mas Satrio Nurseno selaku Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Jawa Timur. Mas Satrio, apa kabar? Alhamdulillah baik, terima kasih. Oke, baik. Mas Satrio ini juga orang yang sangat kita repotin kalau ada apa-apa di dalam sistem kedaruratan di BPBD. Dan kali ini saya untuk mengawalinya akan mencoba untuk berbincang mengenai edukasi terlebih dahulu pendengar. Mungkin Anda lupa apa yang dimaksud dengan hidrometeorologi. Saya langsung saja ke Pak Taufik untuk di pagi hari ini. Pak Taufik, mungkin hidrometeorologi bisa diingatkan kembali kepada masyarakat bahwa Indonesia juga mengalami untuk bencana hidrometeorologi ini. Silakan. Ya, baik Mas Wahyu, terima kasih atas kunjungan RRI kantor kami ya untuk secara langsung membahas terkait tentang cuaca, termasuk apa yang ditanyakan tadi tentang apa itu hidrometeorologi. Nah, bencana hidrometeorologi itu segala sesuatu kebencanaan yang diakibatkan oleh faktor alam. Duanya masih khususnya di Jawa Timur. 4 tahun yang lalu saya menghembuskan isu bahwasanya Jawa Timur itu supermarket bencana, tanda petik ya, yaitu bencana hidrometeorologi. Kalau dicari Mas Wahyu, bencana apa aja, nggak ada yang nggak ada di Jawa Timur ini. Semua hidrometeorologi ada. Komplit lengkap. Mau cari bencana apa aja di Jawa Timur itu ada. Oleh sebab itu bencana hidrometeorologi itu apa? Ialah suatu bencana yang berkaitan dengan kondisi alam, faktor alam. Oleh itu kekeringan, banjir, kemudian erop, pasang naik laut, kemudian geofisika, gempa, tsunami. Nah, itu semua adalah bencana-bencana hidrometeorologi, Mas Asyik. Oke, baik. Berarti bencana-bencana di Jawa Timur, kalau Pak Taufik sudah menjelaskan, kita itu sangat supermarket lah ya, sudah komplit semuanya. Tapi yang benar-benar menjadi prioritas yang bakal terjadi dan juga perlu diwaspadai apa saja, Pak? Ya, kembali kepada tupoksi kami BMKG Tanjung Perak. Kami fokus pada bencana hidrometeorologi kemaritiman makanya. Nah, di situ ada banjirop, kemudian ada pasang air laut, kemudian tinggi gelombang, juga kondisi-kondisi cuaca yang ada di 14 wilayah perairan. Nah, sebenarnya BMKG di Jawa Timur ini juga sudah lengkap. Ada yang ngurusi tinggi gelombang, ada yang ngurusi musim tentang klimatologi, ada yang ngurusi geofisika dan tsunami, juga ada yang ngurusi tentang cuaca penerbangan. Sebenarnya sudah lengkap, ada seluruh UPD. Nah, karena saat ini kita fokus pada hidrometeorologi yang ada di kemaritiman, teman-teman RRI ke kantor BMKG Maritim, maka tupoksi kami lebih fokus pada bencana hidrometeorologi pada wilayah kemaritiman. Yang kebetulan di Jawa Timur ini ada 14 wilayah kemaritiman yang wajib kita layani kondisi cuacanya setiap harinya. Oke, baik. Kita bicara Badan Penanggulangan Bencana. Nah, jadi fungsi Badan Penanggulangan Bencana itu ada 3: koordinasi, komando, dan pelaksana. Koordinasi dalam hal kita diberikan kewenangan tugas untuk mengkoordinasikan seluruh lintas sektor, seluruh perangkat daerah, seluruh instansi baik vertikal maupun horizontal untuk bersama-sama dalam penanganan bencana.
Itu untuk setelah koordinasi. Komando kita diberi berhak, diberi kewenangan sesuai dengan arahan kepala daerah ataupun dari pemerintah pusat bahwa kita diberi kewenangan untuk menjadi komando dalam penanganan bencana. Kemudian pelaksana kita juga melaksanakan penanganan bencana. Jadi 3 fungsi itu yang menjadi prioritas dari BPBD khususnya Provinsi Jawa Timur yang sesuai dengan amanat Undang-Undang 24 tahun 2009. Di situ BPBD terbagi dalam tiga fungsi bidang. Yang pertama bidang prabencana, itu ada pencegahan dan kesiapsiagaan. Kemudian di bidang kedua itu ada darurat, tanggap darurat, itu ada kedaruratan dan logistik. Kemudian di bidang 3 itu di paskanya, itu ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, saya posisi berada di bidang 2 di kedaruratan dan logistik. Nah, tiga bidang inilah yang secara langsung berkolaborasi dalam rangka memanajemen penanganan bencana di Jawa Timur. Tidak hanya pelaksana saja, tapi memanajemen keseluruhan. Karena ketika kita bicara penanggulangan bencana ada banyak sekali kegiatan dan ada banyak sekali institusi yang berkompeten dan lebih memiliki fungsi yang memiliki fungsi yang lebih utama ketimbang kami. Contoh kayak seperti BMKG seperti ini. Dari BMKG ini yang memiliki kewenangan dengan cuaca mereka. Kami tidak berhak mengeluarkan statement untuk penyampaian informasi kecuali menyambut dari teman-teman BMKG. Kemudian terkait penyelamatan, kami tidak memiliki kewenangan secara mutlak dalam penyelamatan maupun evakuasi. Itu dari teman-teman Basarnas. Seperti itu. Jadi secara umumnya BPBD ini hanya sebagai manajemen besar dalam penanganan bencana. Tetapi lift di dalam teknis-teknis itu ada institusi-institusi sendiri yang sudah diberi kewenangan sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku. Oke, baik. Nah, ini karena sudah banyak sekali informasi yang disampaikan di tahap awal ini, di segmen pertama, pendengar. Ada juga kami undang untuk bisa bergabung bersama kami melalui pesan singkat dan juga WhatsApp di 081 33 4 kali 992. Kami akan mencoba untuk mengulas kembali lebih dalam mengenai bencana hidrometeorologi ini, khususnya untuk memetakan wilayah-wilayah yang cukup rawan di Jawa Timur. Sesaat lagi setelah yang berikut ini, tetaplah bersama kami. Untuk membahas mengenai pemetaan untuk kebencanaan dari bencana hidrometeorologi di Jawa Timur khususnya. Dan perlu kami informasikan pagi hari ini tidak hanya kami bertiga, namun juga ada satu unsur yang juga sangat penting yang digunakan oleh BMKG adalah display yang sudah ada di depan saya. Nanti Pak Taufik dan juga rekan dari BMKG mungkin bisa nanti untuk membantu untuk menjelaskan Pak Taufik, karena saya juga penasaran sebenarnya untuk masalah pemetaan, karena kali ini kita akan coba untuk memetakan bencana hidrometeorologi di wilayah Jawa Timur. Baik, kali ini Jawa Timur terbagi menjadi beberapa tipikal daerah gitu ya Pak Taufik ya. Ada wilayah Gunung Merapi yang juga masih aktif, seperti disampaikan oleh Mas Satrio tadi, juga ada wilayah perairan yang juga menjadi ranah dari BMKG. Dan kali ini langsung saja mungkin Mas Dodi bisa dibantu untuk display. Kami coba untuk display di depan ini. Pak Taufik bisa dijelaskan apa saja yang penting untuk diketahui, untuk digambarkan kepada masyarakat. Silakan. Ya, memang dari kemaritiman BMKG Tanjung Barat itu bisa melihat kondisi cuaca laut, meliputi arah dan kecepatan angin, kemudian tinggi gelombang di 14 wilayah, juga kondisi cuaca atau bentuknya awan. Dari display ini bisa kita lihat. Nah, display seperti ini BMKG itu sudah bekerjasama dengan beberapa pihak terkait kami. Jadi sudah ada di pelabuhan-pelabuhan itu sudah tersedia. Tujuannya apa? Agar masyarakat nelayan tradisional bisa melihat kondisi real cuacanya. Jadi bisa melihat kondisi kecepatan anginnya, kemudian arah dan tinggi gelombangnya, serta kondisi cuacanya Mas Wahyu. Jadi dari display ini banyak manfaatnya. Kami sudah bekerjasama dengan Dinas Kelautan Provinsi Jawa Timur. Kita pasang 10 display di pelabuhan-pelabuhan. Juga kita sudah bekerjasama dengan Pemkot Surabaya. Kita pasang display outdoor yang bisa dilihat oleh nelayan tradisional langsung kondisi cuacanya. Dan kita gagas juga beberapa kerjasama dengan perhubungan laut untuk menyediakan display-display ini di ruang publik supaya masyarakat bisa melihat langsung
kondisi cuaca yang ada di wilayah perairan Jawa Timur, khususnya di 14 wilayah perairan yang menjadi tanggung jawab BMKG Tanjung Perak Surabaya, Mas Wahyu. Oke, baik. Kami mungkin akan coba untuk bagaimana cara membacanya agar masyarakat pun juga bisa. Mungkin nanti kita coba untuk membacakan bagaimana membaca dari display yang juga sudah dipasangkan ya Pak Taufik ya di Iya, beberapa iya. lokasi ya. Iya, Kalau seperti ini artinya seperti apa Pak untuk di wilayah Jawa Timur? Jadi Mungkin ini uap air yang dingin ini yang berpotensi menjadi cuaca yang kurang baik untuk wilayah Indonesia juga wilayah Jawa Timur pada umumnya. Oke. Berarti tapi meskipun demikian ada cuaca-cuaca yang tidak mengenakan begitu ya Pak Iya. ya untuk di wilayah Jawa Timur, tapi sebenarnya Indonesia juga memiliki keistimewaan ya Pak ya. Iya. Keuntungan tersendiri berada di garis khatulistiwa. Apa saja keuntungannya Pak? Jadi keuntungan di wilayah di ekuatorial atau garis khatulistiwa itu cuacanya hanya dua, Mas. Oh itu saja. Kalau nggak penghujan ya kemarau, dibagi menjadi 6 itu. Oke. Nah, kalau di lintang tinggi macam-macam. Hmm. Ada musim gugur, musim salju, kalau sepanjang lintas ekuatorial ini cuacanya itu hanya dua. Kalau nggak musim kemarau ya penghujan dibagi 6 bulan, 6 bulan. Tinggal maju bergesernya, mundurnya itu ada hitungannya secara klimatologi. Oh begitu Nah, baik. kemudian ada hitungannya juga terhadap puncak musim penghujan, puncak musim kemarau. Itu ada teman-teman BMKG klimatologi yang secara khusus menghitung itu. Nah, tapi kalau cuacanya di ekuatorial, keuntungannya itu hanya dua. Karena ada cuaca kemarau 6 bulan, penghujan 6 bulan. Oke, Mas, baik. Berarti selain dari musimnya saja, termasuk dari bencananya juga ya Pak ya. Kalau berada di garis khatulistiwa, keuntungannya bencananya juga tidak sekompleks dengan yang berada di utara ataupun yang di selatan gitu. Bukan. Jadi kompleksivitas bencana itu justru di sini ini namanya itu. Seperti yang saya jelaskan tadi. Iya. Tapi kalau musimnya ya hanya dua itu. Tapi kompleksivitas bencananya Indonesia ini sangat kompleks. Ada gempa, juga ada tsunami, ada puting beliung, kemudian juga ada kebakaran hutan, macam-macam Mas kalau di Indonesia ini. Kalau kita bilang bencana, tentu leading sektornya adalah Mas Satrio yang lebih hati kita kepada sektor cuaca. Oke, baik, terima kasih. Dan BPBD bagaimana untuk meneruskan pemahaman dari BMKG kepada masyarakat? Karena yang selalu bersentuhan dengan masyarakat, tampaknya BPBD pun juga lebih intens, begitu. Baik, Mas Ayu ya. Seperti yang disampaikan teman-teman BMKG, Mas Taufik, dan dari teman-teman BMKG juga kemudian dari Karangposo ya Mas ya. Iya. Jadi memang cuaca ini adalah kalau di kami di penanganan bencana adalah trigger Mas. Oke. Salah satu indikator dalam terjadinya bencana itu ya cuaca ini. Intensitas hujan yang tinggi atau mungkin dari perubahan iklim maupun cuaca itu salah satu trigger pemicu kejadian bencana yang ada di Jawa Timur. Nah, indikator lain apa banyak? Lingkungannya juga perlu berpengaruh terhadap terjadinya bencana. Kemudian terkait dengan kesadaran masyarakat itu juga ada pengaruhnya terhadap terjadi atau tidaknya bencana. Jadi kalau seperti misalnya Kabupaten Ponorogo misalnya, di sana banyak sekali bukit-bukit. Selama tidak ada hujan, tidak ada triggernya, mereka hanya kena risiko aja. Risiko apa? Risiko ketika mereka itu berada di lereng gunung, dia hanya risiko akan ancaman terjadi longsor. Belum terjadi bencana. Ketika ada trigger seperti yang disampaikan Mas Taufik tadi, ketika ada hujan lebat, kemudian memicu tebing itu untuk longsor ya, itu baru bisa kita sampaikan bencana. Begitu juga banjir. Seperti yang baru terakhir kemarin yang banjir di Jember, Jombang, Mojokerto, Lamongan, Kota Malang. Kota Malang itu sebenarnya sama sekali tidak pernah banjir se ekstrim itu pada saat itu. Nah, ternyata ada pemicunya di situ selain hujan lebat yang terjadi di situ karena aliran airnya untuk selokan maupun gorong-gorong itu terus sumbat. Nah, itu juga kepedulian kita harusnya ketika sudah ada trigger atau sudah ada tanda-tanda hujan yang sangat deras, masyarakat harus punya awareness-nya, harus punya kepedulian, dilihat selokannya ini mampet atau tidak, ada penghambat atau tidak, untuk biar aliran air bisa lancar langsung ke sungai. Jadi seperti itu yang perlu saya sampaikan. Jadi
beberapa terjadinya bencana itu cuaca itu salah satu triggernya, salah satu ancaman. Oke, baik. Berarti untuk masyarakat juga harus memahami bahwa sekarang mungkin bisa dikatakan Pak Taufik mungkin bisa dijelaskan kalau untuk sekarang berarti fokus kita kemana? Apakah musim penghujan lagi puncak-puncaknya atau lagi akan memasuki masa pancaroba juga? Iya Mas Wahyu. Jadi BMKG sudah menyampaikan ya, termasuk saya juga teman-teman wakil lainnya juga sudah menyampaikan bahwasanya puncak musim penghujan tahun ini ada di Januari Februari. Ini tetap waspada semua Pak. Leading sektor manapun yang terkait kebencanaan sudah terinfokan bahwasanya Januari Februari itu puncaknya musim hujan, sehingga bisa diantisipasi. Nah kemudian kalau terkait dengan kami kemaritiman juga mewaspadai adanya ketinggian gelombang, juga banjir rob dan pasang naik. Nah ketika nanti kita pada suatu saat data kita menunjukkan adanya pasang air naik di beberapa wilayah, maka kami sampaikan Mas Adi. Karena apa? Karena ini bersamaan dengan puncak musim penghujan. Sehingga nanti kalau berbarengan seperti ini kondisi alamnya, itu masyarakat belum siap, leading sektornya juga belum terinfokan, akan menjadi sesuatu yang lebih buruk. Nah, sehingga kami dari awal sudah menginfokan, memberikan informasi menjadi tupoksi kami sesuai dengan tugas dan fungsi kami. Informasi awal tentang peringatan ini, gelombang tinggi, pasang air laut dan banjir. Inspirasi masih dalam obrolan untuk dilintas Surabaya Pagi edisi hari ini untuk memetakan ataupun juga mewaspadai bencana hidrometeorologi bersama kedua narasumber kami yang sudah berbincang bersama kami sejak pukul 9 tadi mendengar bersama Pak Taufik dan juga Mas Satrio. Pak Taufik selaku Kepala BMKG sudah memberikan gambaran-gambaran pendengar bagaimana untuk mewaspadai akan kebencanaan hidrometeorologi, dan juga Mas Satrio tadi juga sudah memberikan sedikit gambaran mengenai upaya dan juga penanganannya. Kali ini saya akan coba untuk membacakan pendengar ya pesan-pesan yang sudah masuk di 08133144 kali 992. Adapun masih kami undang untuk bisa bergabung bersama kami. Dan kali ini Pak Taufik dan juga Mas Satrio saya akan coba membacakan apa saja pertanyaannya. Kali ini ada Pak Johan. Ini bagaimana cara masyarakat awam memahami tanda-tanda datangnya rob, banjir rob, dan bagaimana jika rob datang bersama angin kencang, apa yang harus dilakukan? Karena rumah saya berada di pesisir Kenjeran. Nanti ya Pak ya, dijawabnya nanti. Kayaknya nafsu banget Pak mau jawab ya Pak ya. Sabar. Oh lupa, nanti saya bacakan lagi Pak, tenang saja ya. Dan kali ini beberapa hari ini angin terasa sangat kencang, terutama di tempat tinggal. Ada lagi nih ya Pak, dari Pak Idi, di wilayah Darmo Permai, apakah fenomena alam yang harus diwaspadai dengan adanya angin kencang ini di wilayah Darmo Permai? Tapi saya akan coba untuk mempersilahkan Pak Taufik dan juga Pak Satria tadi untuk menanggapinya. Kita ini kembali kami akan coba untuk berbincang masih mengenai bencana hidrometeorologi di Jawa Timur bersama narasumber kami Pak Taufik Hermawan dan juga Mas Satrio Nurseno. Pak Taufik selaku Kepala BMKG Tanjung Perak langsung saja akan mencoba untuk menjawab. Tadi yang pertama ada dari Pak Johan dan juga Pak Didi mengenai kalau Pak Johan tadi mengenai bagaimana banjir rob ya Pak ya, yang disertai dengan angin kencang karena rumahnya berada di pesisir Kenjeran ya Pak. Iya, terima kasih Mas Wahyu atas pertanyaan dari Pak Johan yang menanyakan tentang banjir rob. Ya, ini memang menjadi tupoksi kami, Mas Johan ya, informasi tentang adanya banjir rob. Nah, untuk cara mengetahuinya secara umum masyarakat itu sebenarnya sangat mudah. Apa itu caranya? Mengetahui puncak banjir itu dengan melihat bulan purnama. Nah, bulan purnama itu salah satu indikasinya. Nah, tetapi kami BMKG punya data dari Desbudras setiap bulannya itu puncak pasang air lautnya itu pada tanggal-tanggal tertentu. Sehingga sebelum tanggal itu kami masih sudah menginformasikan ke masyarakat. Nah, masyarakat juga bisa mengantisipasi aja pada tanggal-tanggal
itu karena informasi itu sudah lengkap dari kami sampai ketinggiannya, sampai jamnya, Mas Wahyu. Jadi kami informasikan itu sangat detail, sangat lengkap sampai untuk jam kenaikan pasang rok itu. Nah ini biasanya kenaikannya itu pada malam hari ya, pasang maksimumnya itu pada jam 21 sampai 24. Tapi harinya itu berbeda. Ada data dari kami yang kami informasikan biasanya itu 2 hari atau 3 hari sebelum banjirop terjadi itu sudah kami informasikan. Nah masyarakat mengetahuinya seperti apa? Yaitu dengan melihat gerhana, bukan gerhana, bulan purnama. Bulan purnama, baik. Oke, lalu juga mungkin setelah memahami tanda-tanda tadi, lalu apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika memang sudah mengetahui akan terjadinya bencana rob ini? Ya, inilah perlunya rencana kontingensi, ya. Rencana bersama untuk mengantisipasi. Kalau BMKG memang sudah memberikan, tapi kan tentu ada pihak-pihak terkait, ada pihak pemerintah sampai RT, RW, lurah, camat itu bisa gayung bersambut yang mengantisipasi kalau tanggal-tanggal ini mau ada banjirop, masyarakatnya bisa seperti apakah itu tentu rencana kontingensi tadi yang bisa menjawab harus seperti apa masyarakatnya Mas Wahyu. Baik. Lalu juga ada tadi Pak Didi mengenai angin yang terasa kencang karena tempat tinggalnya berada di wilayah Darmo Permai. Ini apakah ada fenomena alam yang tertentu yang terjadi? Ya, jadi angin kencang. Pak Dodi ya? Pak Didi. Pak Didi ya, Pak Didi. Kalau Pak dipahami, dipahami secara berdasar bahwasanya Januari Februari puncak musim hujan. Nah hujannya ini disebabkan apa? Disebabkan ternyata pertumbuhan awan, adanya awan yang tumbuh yang mengakibatkan potensi hujan lebat. Nah biasanya kalau awannya awan zipi itu dari Bravo, awan cumulonimbus itu biasanya disertai dengan angin kencang. Nah tentu tidak terus menerus. Biasanya pada sore atau siang hari pertumbuhan awan zipi itu ada, maka potensi angin kencangnya itu juga mengiringi kondisi-kondisi cuaca tersebut, Mas Wahyu. Oke, tapi yang sedikit penasaran adalah ketika sudah terbentuk adanya angin kencang, lalu juga ada awan cumulonimbus ya Pak ya tadi kan? Ya, cumulonimbus. Cumulonimbus ini berpengaruh tidak Pak untuk cuaca di wilayah perairan Jawa Timur sendiri? Sangat berpengaruh. Kalau di penerbangan kan akan sangat berpengaruh ya Pak ya? Iya. Awan itu sangat dihindari oleh para pilot. Ya, nah, lantas bagaimana untuk di wilayah perairan sendiri? Pengaruhnya seperti apa Pak? Jadi di mana wilayah perairan tersebut ada potensi awan zipi yang tumbuh, maka pengaruhnya terhadap cuaca di bawah tersebut di lintasan awan zipi tersebut pasti berpotensi cuaca buruk. Nah, ada hujan, angin kencang, petir, kilat, bahkan kalau di wilayah perairan itu nanti bisa terjadi water spot. Nah, water spot itu fenomena cuaca yang sudah kita bahas kemarin. Itu analoginya adalah kalau di darat adalah video, ya, maka kalau di wilayah perairan namanya water spot, ya. Nah, pusaran air yang jatuh sampai ke permukaan air. Ketika wilayah perairan tersebut ada awan zipi yang tumbuh. Baik. Berarti kan juga yang perlu dihindari oleh para nelayan ya Pak ya? Betul. Nelayan tradisional harus menghindari water spot. Oke, baik. Nah, kali ini saya ke Mas Satrio mungkin bisa ditanggapi juga apa yang disampaikan oleh Pak Didi dan juga Pak Johan tadi mengenai apa langkah yang harus dilakukan. Kalau tadi Pak Taufik sudah memberikan gambarannya, langkah-langkah yang harus dilakukan seperti apa Mas Satrio? Baik, Mas Ayu. Benar yang disampaikan Mas Taufik tadi, tanda alamnya kan bulan purnama itu. Betul. Itu sudah biasanya berapa hari itu maksudnya? Untuk 3 hari ya? 3 hari. Jadi sudah disampaikan sama Mas Taufik, ini salah satu edukasi kita. Karakteristik rob itu kan kita sudah paham ya. Kalau secara alam ada bulan purnama. Jangka waktunya minimal ya, atau maksimal ya? Maksimal 4 hari. Maka 3 sampai 4 hari untuk lama rob terjadi. Nah, kalau kita sudah mengetahui informasi tersebut ya kita harus bisa sadar sendiri ya. Kalau penanganan bencana itu sebenarnya ada 5 komulator, ada pentahelix kalau di kita sekarang ini ya.
ada pemerintah, kemudian ada masyarakat, ada dunia usaha, ada akademisi, dan media. Semua itu memiliki tanggung jawab yang sama. Walaupun di dalam undang-undang yang bertanggung jawab secara keseluruhan adalah kepala daerah. Tetapi dalam penanganan bencana semuanya yang PK itu harus bekerja sama. Jadi semuanya awareness-nya harus dikeluarkan. Baik pemerintah daerah dengan mengeluarkan kebijakan yang fokus kepada bencana, kemudian dari masyarakat memiliki awareness kepedulian terhadap bencana, kemudian dari dunia usaha dengan usaha-usahanya, dengan hasil-hasil yang mereka misalnya jualan itu CSR-nya bisa membantu paling tidak di wilayah sekitar pabriknya atau produsennya dia gitu ya, untuk membantu lingkungannya agar tidak terkena bencana. Kemudian dari teman-teman akademisi memberikan pemahaman, memberikan informasi-informasi yang sederhana, yang menarik kepada mahasiswanya, kepada masyarakatnya, kepada siapapun dengan meningkatkan kepedulian kita, meningkatkan pengetahuan kita dalam hal terkait dengan bencana. Kemudian khususnya yang media, teman-teman media ini juga harus memberikan informasi-informasi yang real, yang nyata. Jangan dipanggang ya, jangan dimasak lah berita itu. Jangan dijadikan dan digoreng lagi ya. Jangan digoreng. Ayo goreng. Harus Itu kata kuncinya, Jangan digoreng ya oleh media ini. Ya. Oke. Khususnya ya untuk teman-teman media ini, ya kita juga sekarang mulai merangkul ya teman-teman media, karena bencana itu akan besar kalau media itu menyampaikan informasinya gitu. Itu betul tidak Mas ya? Jadi teman-teman media yang akan menyampaikan informasi juga ada kelemahan juga kelebihannya. Ada masyarakat bisa tahu informasi bencana, tapi pada saat itu juga akan menjadi dampak psikis dan psikologis yang sangat besar. Itu juga akan berpengaruh juga terhadap korban bencana seperti itu. Nah, upaya-upaya itu strategi seperti itu yang harus kita tanamkan kepada seluruh lintas sektor tadi ya, khususnya untuk masyarakat sendiri, karena 40% masyarakat selamat dalam bisa selamat dalam bencana itu hanya kesadaran kita, sendiri orang. Petugas itu hanya 3%, karena petugas itu jauh. Yang bisa menyelamatkan diri siapa ya? Diri sendiri. Ya, jadi kita juga harus aware. Kalau misalnya sudah ada tanda-tanda rob, ya mungkin kita melihat dulu pengalaman sebelumnya. Robnya bisa naik sampai mana sih? Gitu ya. Apakah sampai rumah? Air robnya dari rumah berapa ketinggiannya berapa meter misalnya. Kita melihat pengalaman yang kemarin, misalnya ada ketinggian misalnya sampai 1 meter dan kita tidak bisa apa-apa, ya kita mengungsi dulu. Atau mungkin sebelumnya kita membuat penahan tanggul-tanggul untuk mengurangi dampak air rob yang masuk ke pemukiman dengan memberikan tanggul-tanggul pasir itu dari karung-karung pasir seperti itu misalnya. Oke, baik, dan kali ini juga mungkin kami akan coba berlanjut untuk di kesempatan pada pagi hari ini ada Pak Taufik. Sama nih Pak ya, namanya Pak Taufik juga. Baik, terima kasih nih Pak Taufik ya. Ini menanyakan mengenai potensi cuaca dan bencana perairan yang ada di wilayah Pantura seperti apa Pak? Lalu juga mungkin ada juga nanti untuk di BPBD adalah bagaimana langkah BPBD dalam pemetaan bencana hidrometeorologi khususnya di perairan Jawa Timur. Langkahnya seperti apa? Mungkin langsung saja Pak Taufik, silakan. Iya, menanggapi pertanyaan dari Pak Taufik dengan nama yang sama ya. Untuk nelayan di wilayah Pantura ya. Betul. Pantura ini kalau dalam persepsi kami itu nelayan-nelayan yang ada di Gresik, Lamongan, Tuban. Nah, seperti itu. Juga ada yang di Selat Madura itu, juga Situbondo itu nelayan-nelayan yang di pesisir Pantura. Itu potensi bencananya apa? Nah, potensi bencana di situ yaitu tinggi gelombang. Potensi bencana tinggi gelombang yang naik bisa mengakibatkan bencana di sana, bisa mengakibatkan kapal-kapal nelayan jadi nggak melaut. Nah, itu bisa menjadi bencana ketinggian gelombang yang naik. Kemudian juga cuaca buruk di wilayah perairan. Ketika wilayah tersebut terdapat pertumbuhan awan sibi. Kuncinya itu bahan baku cuaca buruk itu awan sibi.
untuk kondisi cuacanya, baik itu di darat maupun di perairan. Jadi untuk Pak Taufik yang di nelayan di pesisir Pantura itu waspadai saja kondisi ini Januari Februari, puncak musim hujan, cuaca buruk, ketinggian gelombang, juga potensi water spot yang terjadi di wilayah perairan agar bisa diantisipasi. Dan jangan lupa Pak Taufik disampaikan kepada teman-temannya agar memperhatikan informasi dari BMKG. Ada itu kalau di Play Store tinggal klik aja info BMKG, Bapak akan mendapatkan informasi lengkap tentang apa-apa yang ada di BMKG. Tinggal download aja aplikasi itu. Juga untuk wilayah perairan bisa di website kami. Ada kanal-kanal sosial media kami yang memberikan informasi setiap hari tentang kondisi-kondisi cuaca di 14 wilayah perairan, tidak terkecuali teman-teman nelayan yang ada di Pantura. Mas Wahyu. Baik, terima kasih Pak Taufik. Kali ini ke Mas Satrio, ini mengenai langkah BPBD dalam pemetaan bencana hidrometeorologi di Jawa Timur. Baik, Jawa Timur sudah memiliki peta rawan bencana untuk bencana hidrometeorologi, tapi bukan secara umum hidrometeorologi dan perancangan. Masih ada peta rawan gempa, ada peta rawan tsunami, ada peta rawan banjir, ada peta rawan banjir bandang. Nah itu ditangani oleh teman kami di bidang satu, di bidang pencegahan pencegahan. Kalau di bidang saya di penanganan darurat khususnya, langkah-langkah yang kita sudah kita lakukan. Kalau di bidang satu itu ada mitigasi, ada pencegahan disiapkan di bidang satu. Kemudian di bidang kami ada penanganan darurat. Di penanganan darurat itu konsepnya di PPE. PPE itu pertolongan, penyelamatan dan evakuasi. Kemudian dan pemenuhan kebutuhan dasar. Pemenuhan kebutuhan dasar ini terkait dengan logistiknya untuk korban-korban terdampak. Kemudian penanganan darurat terkait dengan fisik yang benar-benar urgent, tapi dilakukan secara darurat. Misalnya tanggul jebol, kalau tanggul ini tidak segera kita tutup akan berdampak lebih besar, itu yang kita tangani. Nah, untuk di wilayah Pantura sendiri seperti yang disampaikan Mas Taufik, jadi potensinya sangat besar. Apalagi di situ ada Bengawan Solo ya. Bengawan Solo itu dari Pantura itu dari mulai Jawa Tengah sampai ke Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Gresik ya. Itu juga sangat-sangat setiap tahun pasti terjadi banjir. Bukan salah satunya karena rob. Jadi air robnya ini tinggi, jadi tidak bisa air yang dari daratan tidak bisa masuk ke laut. Jadi terbentuk akhirnya tergenang. Selain itu juga terkait dengan sedimentasi yang ada di Sungai Bengawan Solo, jadi perlu ada normalisasi sebenarnya. Tapi itu sudah kemarin Ibu Gubernur dan Pak Wali sudah memberikan langkah real dengan pemerintah kabupaten juga khususnya Gresik. Itu akan ada normalisasi di beberapa wilayah yang sungai-sungai besar yang ada di Jawa Timur. Nah, itu sudah ada atensi khusus kemarin antara Ibu Waktu, Pak Waktu dan Kementerian PUPR di pemerintah pusat. Begitu Mas. Baik, terima kasih. Dan juga perlu informasikan kepada Anda pendengar, selain tadi menyambung dari Pak Taufik mengenai kanal-kanal yang bisa diakses oleh masyarakat untuk bisa melihat apa saja potensi-potensi dari kondisi cuaca. Kami pun juga pendengar ini juga bisa Anda monitor melalui frekuensi 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya pada pukul 6.40 waktu Indonesia Barat. Kami selalu untuk juga memberikan informasi-informasi dari BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya, lalu juga mungkin dari sektor BPBD ini juga kami hadirkan dalam rangkaian kentongan yang berlangsung 16.30 waktu Indonesia Barat setiap harinya untuk bagaimana menghadapi atau juga mitigasi akan kebencanaan. Dan ini bisa Anda dengarkan juga setiap hari pukul 16.30 waktu Indonesia Barat pendengar. Nah, kali ini dalam segmen untuk obrolan pada lintas Surabaya pagi untuk di Jatim hari ini pendengar, kami setelah banyak belajar, ini juga ternyata masih ada banyak atensi dari masyarakat yang ingin menanyakan begitu ya. Namun karena durasi, sekali lagi karena durasi saja yang cukup untuk membatasi dalam perbincangan ini, ada beberapa yang akan kami bacakan kembali untuk Mas Satrio dan juga Pak Taufik. Jadi tidak bisa semuanya kami bacakan. Kali ini saya akan coba untuk membacakan dari Pak Tamrin untuk di era-era COVID-19 seperti ini. Lalu juga saya ingin menyapa Bu Dini, ini juga sudah bergabung. Bu Dini di Rukut mengenai banjirop tadi sudah disampaikan dan juga
mengenai Jatim yang merupakan swalayan ya atau supermarket dari bencana alam tadi juga sudah kami singgung. Terima kasih. Kami ke Pak Tamrin terlebih dahulu di Ponorogo, mungkin bisa ditanggapi oleh Mas Satrio terlebih dahulu, mungkin silakan. Baik, ya untuk penanganan bencana kita di saat pandemi ini, memang pandemi ini kan memang belum ada obat ya, belum ada obat. Jadi kita hanya berpedoman pada prokes Ya, protokol protokol kesehatan. Jadi selama ada bencana, ketika ada bencana besar pasti kita juga menerapkan protokol kesehatan. Seperti Jember kemarin ada penanganan bencana di sana, ya ada bencana banjir di sana, kita juga menyampaikan untuk prokes. Jadi kita juga membawa logistik terkait prokes. Ada misalnya masker, ada sanitizer, itu pasti. Jika ada pengungsian dalam jumlah besar ya, pasti kita harus menyekatnya untuk tempat pengungsian. Tidak boleh di dalam tempat pengungsian itu terlalu dekat ataupun tidak ada batasan-batasan untuk menghindari atau mengurangi dampak terpapar dari pandemi COVID. Itu yang akan dan sudah kita lakukan Mas Wahyu. Jadi untuk kita harus selaras, kita belum bisa menangani bencana yang terkait pandemi ini, belum bisa secara itu belum ya, tapi secara garis besarnya kita bisa untuk mengurangi terpapar dari pandemi COVID tersebut dengan beberapa protokol kesehatan yang sudah dilontarkan oleh pemerintah pusat untuk kita daerah di kabupaten kota. Oke, baik. Terima kasih. Untuk edukasi terus digalakan? Oh pasti, untuk edukasi pasti digalakan. Seperti untuk edukasi ini kami melalui desa tangguh bencana, melalui media massa, media cetak, kami selalu memberikan informasi kepada masyarakat. Baik, terima kasih. Mungkin ke Pak Taufik untuk edukasi kebencanaan dan juga mungkin edukasi mengenai membaca peta untuk cuaca. Apakah juga dilakukan oleh BMKG? Silakan. Iya, untuk Pak Tamrin yang di Ponorogo, edukasi Pak pasti kami gencarkan. Kami setiap BMKG ada sekolah lapang gempa oleh teman-teman geofisika, sekolah lapang iklim untuk dari teman-teman klimatologi, dan kami sendiri punya sekolah lapang nelayan. Nah, edukasi seperti itu yang kami lakukan selama ini. Biasanya setahun dapat 2 kali. Nah ini kalau Pak Tamrin ingin mendapatkan edukasi seperti itu, bersurat aja Pak, bersurat aja ke kantor BMKG setempat, ingin edukasi, mengundang kami sebagai narasumber, nanti kami turun, kami jelaskan cara membaca cuaca secara kondisi alam secara kasat mata, ataupun membaca data-data BMKG yang selama ini masyarakat kurang paham, akan kami jelaskan. Silakan aja. Kami ada slot untuk sekolah-sekolah lapang tersebut, tapi tentunya kami juga menginginkan masyarakat sendiri yang menginginkan kami untuk datang. Nah, kalau harapan dari kami semua, kami tentu terbatas ya. Kalau masyarakat mengundang stakeholder, mengundang pihak swasta, berkumpul pada suatu area atau sekarang pandemi pakai Zoom, kami layani. Dengan Zoom pun kami layani, kami edukasi. Mumpung kita sekarang bersama-sama menghadapi puncak musim penghujan ini, supaya antisipasinya bisa dipahami oleh semua masyarakat. Oke, baik. Dan pendengar, kali ini itulah jawaban-jawaban dari kedua narasumber kami. Kali ini kami akan mengakhiri dalam sesi obrolan Lintas Surabaya Pagi, karena sesaat lagi Lintas Surabaya Siang akan hadir ke ruang dengar Anda. Namun sebelum mengakhiri, kami ingin memberikan kesempatan untuk kedua narasumber kami untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa tetap waspada, tidak perlu panik karena adanya juga penyebaran hoax di mana-mana. Kami awali dari Pak Taufik, silakan Pak Taufik. Oh iya, terima kasih Mas Wahyu. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, khususnya masyarakat pesisir yang ada di wilayah Jawa Timur, juga ke para pengguna moda transportasi laut di 14 wilayah kemaritiman, agar meningkatkan kewaspadaan sampai bulan Februari. Karena sampai bulan Februari itu masih berada pada puncak musim hujan. Dan perhatikan informasi dari kami untuk dijadikan acuan agar bisa mengantisipasi kondisi-kondisi cuaca ekstrim atau mengantisipasi bencana hidrometeorologi yang ada di Jawa Timur. Baik, terima kasih Pak Taufik. Mas Satrio, silakan. Baik. Saya tidak ada pada masyarakat seperti yang saya sampaikan kepada penanggulangan penanggulangan bencana, yaitu sudah teramanatkan undang-undang. Ayo bareng-bareng kita awareness terhadap penanggulangan bencana, khususnya di Jawa Timur maupun di Indonesia pada umumnya.
cintai lingkungan kita harus waspada, kita harus mengerti masing-masing karakteristik ancaman bencana di wilayahnya sehingga kita bisa mampu untuk menyelamatkan diri. Semoga tahun ini kita tidak mencatat lagi atau mendengar lagi korban-korban bencana khususnya yang meninggal ya. Jadi mari kita fokus zero jiwa, zero victim ya untuk tahun ini. Jadi mari tingkatkan awareness, ayo masyarakat, seluruh dunia usaha, kemudian media, akademisi, pemerintah daerah bareng-bareng dengan kebijakannya, dengan apa tugas fungsinya, dengan kewenangannya untuk bisa aware terhadap bencana di Jawa Timur. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Taufik Hermawan selaku Kepala BMKG Tanjung Perak Surabaya untuk kesempatannya bergabung bersama kami dan juga menyediakan tempat untuk berdialog di pagi hari ini.